ketika kita menganggap atau setidaknya ada kekhawatiran bahwa ini adalah Ramadan terakhir kita. Maka barang siapa yang terhalang mendapat kebaikan di dalamnya, sungguh benar-benar dia telah terhalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Muslimin muslimat, salihin salihat, muhsinin muhsinat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Di bulan ini kembali Allah pertemukan kita dengan bulan yang sudah kita nanti-nanti karena keistimewaannya, yakni bulan Ramadan. Bulan di mana Allah istimewakan dengan banyak hal. Di bulan Ramadan Allah memberikan kemuliaan, tidak ada yang lebih mulia daripada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan disebut Nabi sebagai Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah SWT, yang mengandung konsekuensi apa yang kita kerjakan akan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Ikhtiar yang sederhana akan mendapatkan hasil yang berlipat dari biasanya. Itu di antara makna konsekuensi keberkahan dari bulan Ramadan, yang juga bermakna ziyadatul khair, ziyadatul ta'ah. Bertambah kebaikan, bertambah taat. Di antara istimewa lagi bulan Ramadan, Allah berikan suasana untuk kita, utamanya suasana iman kita, suasana hati kita berbeda ketika dibandingkan dengan di waktu-waktu yang lain. Allah kehendaki di antara tempat ada yang punya sinyal yang sama dengan iman, dengan orang yang punya iman di hatinya, seperti Madinah yang disebut dengan Ma'rizul Iman, tempat berlabuhnya iman. Maka Allah juga berkehendak menjadikan Ramadan sebagai momen di mana iman akan sangat ketemu, iman akan sangat sinkron sekali dengan suasana Ramadan. Betapa Ramadan menjadi suasana yang sangat nyaman sekali untuk melakukan ibadah dan ketaatan maupun munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana telah kita ketahui bahwa pada bulan Ramadan diistimewakan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka. Wa ghuliqat abwabun nar. Pintu-pintu neraka ditutup. Wa sufidati syayatin. Setan-setan dipenjara. Wa fi riwayatin wa sulsilati syayatin. Setan-setan dibelenggu. Mengandung beberapa konsekuensi. Pintu-pintu surga dibuka. Artinya Allah membuka peluang kebaikan jenis amal di bulan Ramadan itu lebih komplit daripada bulan-bulan yang lainnya. Seumpama pasar, maka di sana digelar segala jenis dagangan yang berkualitas. Seumpama hidangan, maka semuanya mengundang selera dan sangat menyehatkan, dan semua adalah menu-menu yang istimewa. Bahwa di bulan lain misalnya ada puasa, tapi tidak sebagaimana puasa Ramadan, karena puasa di bulan lain sunnah hukumnya, dan yang sunnah tidak akan mungkin bisa mengalahkan sesuatu yang wajib. Makna dari futihat abwabul jannah yang kedua adalah bahwa Allah mudahkan bagi seorang yang beriman untuk menjangkau, menggapai, meraih, menguatkan hati orang untuk bisa mengamalkan amal-amal ketaatan. Jauh lebih mudah, lebih ringan dikerjakan dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Makanya kita dapati betapa orang dengan mudah, dengan ringan datang ke masjid di hari-hari yang biasanya dia tidak datang ke masjid, tapi di bulan Ramadan dengan ringan datang ke masjid. Di hari-hari biasa di antara kita mungkin jauh dari Al-Quran atau relatif jauh dari Al-Quran. Tetapi betapa di bulan Ramadan kita sangat ingin sekali dekat dengan Al-Quranul Karim. Serasa ada yang kurang dalam hidup kita, misalnya dalam satu hari kita tidak membaca Al-Quran. Ini sebagai konsekuensi dari suasana yang telah Allah tetapkan, Allah jadikan bagaimana di bulan Ramadan memang nyaman bagi iman. Wa ghuliqat abwabun nar, di mana pintu-pintu neraka ditutup, sehingga gairah orang untuk melakukan kemaksiatan, utamanya orang-orang beriman, jauh dari keinginan-keinginan maksiat. Setidaknya relatif menurun drastis dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain.
Bagaimana tidak ketika seseorang menjalankan siam di bulan Ramadan, jangankan perkara-perkara yang secara asal haram, bahkan dia meninggalkan apa-apa yang secara asalnya adalah halal, makan, minum, sesuatu yang halal, tapi ketika masih dalam keadaan siam, dia menahan diri. Jika untuk sesuatu yang halal saja dia menahan diri karena waktunya masih ada larangan, bagaimana dia akan menjangkau perkara-perkara yang secara asal memang haram. Nasi misalnya yang di hari biasa itu halal, tapi karena masih siam dia menahan diri, maka bagaimana mungkin dia akan memakan bangkai babi dan sebagainya. Maka ini pertolongan dari Allah SWT yang telah menjadikan Ramadan selalu istimewa di setiap datangnya. Dan istimewa lagi karena di bulan Ramadan Allah tolong, Allah bantu kita dengan dibelenggunya syaitan-syaitan dari golongan jin, sehingga mereka tidak leluasa menggoda manusia. Akan tetapi sholihin sholihat, bahwa peluang yang besar itu berbanding lurus dengan risiko yang besar pula. Ketika seseorang melanggar pantangan-pantangan Ramadan, ketika seseorang mengisi Ramadan tidak sebagaimana yang Allah kehendaki, yang telah memudahkan, memberikan peluang sebesar-besarnya, melipat gandakan pahala di bulan Ramadan, justru diisi dengan sebaliknya, maka risiko besar menantinya. Ia memang bahwa pada bulan Ramadan adalah bulan yang disebut dengan syahrul khairat, bulan melakukan kebaikan. Tapi di antara orang ada yang justru dengan datangnya Ramadan itu menjauhkan dia dari ketaatan. Semakin jauh jaraknya antara dia dengan kebaikan. Makanya ketika Rasulullah menyebutkan di antara keutamaan Ramadan, beliau menutup dengan kalimat man hurrima khairuha faqad hurrima. Maka barang siapa yang terhalang mendapat kebaikan di dalamnya, sungguh benar-benar dia telah terhalang. Kalau di bulan Ramadan yang begitu mudah suasananya menjalankan ketaatan, dia tidak bisa mengerjakannya. Bagaimana mungkin dengan di waktu-waktu yang lainnya? Allah semakin halangi karena dia tidak mau bersyukur atas peluang yang Allah berikan kepadanya. Bahwa pada bulan Ramadan penuh dengan maghfirah, begitu mudahnya Allah memberikan pengampunan, Allah memberikan kesempatan amal-amal yang dengannya bisa menghapus dosa-dosa. Maka barang siapa yang bertemu dengan Ramadan, resiko besarnya ketika sudah diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan, lalu pada saat dia mati dia belum mendapat pengampunan, maka ada sesuatu yang sangat menakutkan. Didoakan oleh Jibril supaya dia masuk neraka, diamini oleh Rasulullah. Suatu kali Nabi bersabda, atani Jibril faqala ya Muhammad, man adraka syahr Ramadan famata falam yughfar lahu faudkhilan nar. Qul amin ya Muhammad, faqultu amin. Suatu kali Jibril mendatangiku lalu mengatakan, wahai Muhammad, siapa saja yang berjumpa dengan bulan Ramadan lalu ketika dia mati belum mendapat pengampunan dari Allah, maka biarlah dia masuk neraka. Katakan amin wahai Muhammad, maka aku Muhammad mengatakan amin. Sangat menakutkan. Yang berdoa adalah Jibril, malaikat yang paling mulia. Yang mengamini adalah Rasulullah, insan yang paling mulia. Mendoakan orang-orang yang dia tidak mengambil sebab-sebab pengampunan. Bukankah di bulan Ramadan ada siam yang barang siapa mengerjakannya dengan iman, mengharap pahala Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa telah lalu. Tapi dia tidak puasa, maka didoakan Jibril supaya masuk neraka. Diamini Rasulullah. Bukankah di bulan Ramadan ada qiyam, ada salat yang barang siapa mengerjakannya dengan iman dan mengharap pahala Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tapi dia laki-laki tidak salat, maka didoakan Jibril supaya masuk neraka dan diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini risiko besar. Satu lagi risiko besarnya adalah bahwa ketika Ramadan yang Allah sediakan selayaknya digunakan, dimakmurkan di dalamnya amal ketaatan, tapi jika ada yang mencoba kemudian berbuat maksiat, maka dosa yang ditanggungnya lebih berat daripada dosa yang dikerjakan di waktu-waktu yang lainnya. Karena selain dia melakukan dosa, maka ada unsur pelecehan, ada unsur penodaan terhadap apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu antara peluang dengan risiko yang dihadapi oleh orang-orang yang tidak memanfaatkan
bulan Ramadan dengan baik. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah SWT, para pemirsa, bahwa Ramadan yang begitu mulia, begitu istimewa, Allah gelar tidak di sepanjang umur kita, tidak di sepanjang waktu, melainkan ayyam ma'dudat, hanya hari-hari yang terbilang. 1 bulan, 29 atau 30 hari. Dan masing-masing manusia tidak tahu berapa Ramadan yang bisa didapatkan dan kapan Ramadan terakhir dia. Maka sesuatu yang bisa menjadikan kita optimal dalam mengerjakan, mengisi, memakmurkan bulan Ramadan adalah ketika kita menganggap atau setidaknya ada kekhawatiran bahwa ini adalah Ramadan terakhir kita. Bagaimana ketika Nabi berpesan, "Salli sholatam wadi', sholatlah sebagaimana kamu sholat perpisahan." Orang yang mengetahui atau khawatir sholat yang dikerjakan adalah sholat terakhir, tidak ada lagi sholat setelahnya, maka dia akan berupaya menjadikan sholat yang dia kerjakan itu terbaik, lebih baik dari apa yang pernah dikerjakan selama hidup. Dan ketika nantinya Allah berikan waktu lagi, waktu sholat lagi, dia berpikir yang sama, maka setiap sholatnya akan berkualitas. Begitupun dengan Ramadan. Kita tidak tahu kapan Ramadan terakhir kita. Tapi yang jelas kematian manusia itu ada 2 kemungkinan. Satu, apakah di bulan Ramadan atau berada di antara 2 Ramadan. Dan kita tidak tahu Ramadan terakhir kita yang mana. Maka anggap Ramadan yang sedang kita berada di dalamnya seakan Ramadan yang terakhir. Sehingga kita mengoptimalkan, mengisi dengan isian terbaik, lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang telah lalu, apalagi dibandingkan dengan hari-hari biasa. Karena Ramadan istimewa, mari kita isi dengan amal-amal yang istimewa. Semoga Allah memudahkan langkah kita, memudahkan bagi kita untuk taat, dan memberikan rasa lezat, rasa nikmat di dalam ibadah dan munajah. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.